Kelompok 2 Genius MSIB Batch 5 mempersembahkan Cat Newsbot, sebuah website cat health detector. Cat Newsbot dikembangkan oleh Roshidah Duyanti, AI ML Engineer, Rafiul Huda, AI ML Engineer, Salsabila Rahmi, UI UX Designer, Raita Juliah, UI UX Designer, dan Azmi Muhammad S, Data Science. Cat Newsbot merupakan website yang kelompok kami kembangkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kesehatan yang dihadapi oleh beberapa kucing. Platform ini menggunakan model deep learning, yaitu YOLO V8S, untuk mendeteksi kondisi kesehatan kucing dengan bantuan kamera. Cat Newsbot dapat menampilkan beberapa kemungkinan terkait kondisi kesehatan kucing dan memberikan informasi tentang penyakit yang mungkin dialami oleh kucing pemiliknya. Melalui implementasi domain computer vision atau CV dan natural language processing atau NLP, Cat Newsbot juga menyediakan chatbot yang efektif dan akurat dalam mendeteksi penyakit kucing. Hal ini memungkinkan pemilik kucing untuk dengan mudah mengetahui kondisi kesehatan hewan peliharaan mereka, meningkatkan akurasi perawatan kesehatan hewan, dan mengurangi resiko terjadinya penyakit pada hewan tersebut. Adanya Cat Newsbot memiliki dampak pada beberapa pihak. Sebagai bisnis user berkepentingan utama dalam proyek ini, pemilik kucing dapat menggunakan aplikasi Cat Newsbot untuk mendapatkan analisa AI menggunakan CV dalam sebuah chatbot yang dapat mengetahui mengenai kesehatan kucing dan dapat mendeteksi penyakit lebih cepat dan lebih efisien. Sehingga pemilik kucing dapat memperoleh solusi atas kucingnya yang sakit dan dapat mengetahui resep obat yang diperlukan untuk menyembuhkan kucing tersebut. Aplikasi ini juga akan berdampak pada Departemen Kedokteran Hewan dari beberapa divisi maupun unit kerja yang bertanggung jawab atas aspek kesehatan dan kebijakan masalah mengenai penyakit kucing. Selain itu, dalam jangka waktu yang cepat, tentunya pasien dan dokter akan terdampak dengan adanya teknologi Cat Newsbot. Melalui aplikasi ini, dokter dan pasien dapat mengetahui secara cepat kondisi kesehatan kucing, dapat memperoleh resep obat untuk penanganan penyakit kucing, serta dapat meningkatkan produk kesehatan pada kucing. Website Cat Newsbot memiliki beberapa batasan. Pertama, Cat Newsbot hanya fokus pada satu jenis hewan, yaitu membahas tentang kucing. Hal ini dilakukan untuk menjaga fokus dan keahlian dalam satu bidang, sehingga dapat memberikan informasi yang lebih mendalam tentang kucing kepada pengguna. Kedua, Cat Newsbot melakukan pembatasan isi guna memastikan bahwa konten di forum dan informasi yang disediakan hanya berkaitan dengan kucing peliharaan dan topik terkait, seperti perawatan, makanan, dan kesehatan kucing. Ketiga, Cat Newsbot memiliki batasan terkait dengan gaya bahasa dan etika yang harus diikuti oleh pengguna yang berkontribusi di forum maupun mengakses informasi. Sebagai kebijakan yang terakhir dan untuk melindungi privasi pengguna, bisnis ini memiliki batasan yang ketat terkait dengan kebijakan privasi dan keamanan data pengguna. Cat Newsbot merupakan bentuk solusi atas keresahan pemilik kucing selama ini. Aplikasi ini memudahkan pemilik kucing dalam mengidentifikasi penyakit dan gejala kucing mereka tanpa harus mengunjungi dokter hewan. Dengan menggabungkan NLP dan CV, aplikasi ini memiliki kemampuan pendeteksian yang akurat. NLP dapat digunakan untuk menganalisis deskripsi gejala yang diberikan oleh pemilik kucing, sedangkan CV dapat digunakan untuk menganalisis gambar penyakit ataupun gejala kucing. Aplikasi ini juga menawarkan kemudahan dan kecepatan dalam mendapatkan informasi, sehingga dapat membantu penanganan yang lebih cepat dan tepat tanpa perlu menunggu janji dengan dokter hewan.
Tanpa adanya janji dengan dokter hewan, solusi ini dapat membantu mengurangi biaya perawatan karena pemilik kucing dapat melakukan perawatan sederhana secara mandiri. Jika dilihat dari skalabilitasnya, solusi ini dapat ditingkatkan untuk mendukung lebih banyak jenis penyakit dan gejala kucing. Hal ini membuatnya cocok untuk pertumbuhan bisnis di masa depan. Selain di bidang bisnis, aplikasi ini merupakan solusi bagi para pemilik kucing untuk mencari sumber edukasi yang valid tentang bagaimana cara merawat dan melakukan tindakan terhadap kucing. Aplikasi Cat News Bot memiliki beberapa financial benefit. Dengan bantuan bot, beberapa masalah kesehatan kucing dapat diatasi lebih awal tanpa perlu kunjungan fisik. Hal ini menyebabkan terdapat pengurangan biaya kesehatan yang signifikan, seperti pengurangan biaya pemeriksaan, diagnosa, maupun pengobatan. Dan jika dilihat dari segi waktu, aplikasi ini menawarkan benefit berupa penghematan waktu, yang mana pemilik kucing tidak perlu lagi menghabiskan waktu untuk pergi ke dokter hewan. Melalui bot yang disediakan, pemilik kucing dapat memperoleh diagnosa dengan lebih cepat dan efektif. Aplikasi Cat News Bot memiliki beberapa manfaat yang dapat dirasakan secara langsung. Yang pertama, aplikasi ini mampu mendeteksi penyakit kucing secara dini sehingga dapat membantu mencegah penyakit menjadi lebih serius dan lebih sulit untuk diobati. Kedua, pemilik kucing menjadi lebih nyaman karena mereka dapat memantau kesehatan kucing mereka secara teratur tanpa harus meninggalkan rumah. Ketiga, bot yang disediakan memberikan berbagai informasi yang dapat membantu pemilik kucing menjadi lebih sadar akan kesehatan dan kebutuhan kucing mereka. Keempat, melalui diagnosis yang tepat dan cepat, kucing menjadi memiliki peluang dan potensi hidup yang lebih lama. Dan yang kelima, aplikasi ini dapat membantu mengurangi tekanan pada dokter hewan dengan menjawab diagnosa sederhana dan pertanyaan umum yang sering ditanyakan oleh pemilik kucing, sehingga dokter hewan dapat fokus pada kasus-kasus yang lebih kompleks. Terdapat dua penjelasan penting tentang aplikasi Cat News Bot. Pertama, aplikasi ini menggunakan model deep learning, yaitu YOLO V8S, untuk pendeteksi kondisi pada kucing. Kedua, aplikasi ini menggunakan algoritma neural network dengan LSTM untuk sebuah evaluasi chatbot. Proyek akhir ini memiliki beberapa proses pelaksanaan. Yang pertama, problem scoping, yang kedua, data acquisition, yang ketiga, data exploration, dan yang terakhir, deployment. Tahapan problem scoping dilakukan untuk mengidentifikasi dan mendiskusikan permasalahan terkait kucing beserta solusinya. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Kusnoto, terdapat 60,9% kasus kematian kucing di Indonesia, terutama di Surabaya. Selain itu, di Sunter Agung, Jakarta Utara, jumlah kucing mati mendadak meningkat sejak bulan Juli. Hal ini terjadi karena terdapat keterbatasan dalam penanganannya. Kurangnya dokter atau tenaga medis menjadi kendala utama. Selain itu, kesulitan dalam tindakan penanganan juga dapat merugikan pemilik kucing. Atas dasar permasalahan tersebut, kami menyediakan sebuah solusi berupa pengembangan aplikasi Cat News Bot. Aplikasi ini memanfaatkan computer vision untuk diagnosa kesehatan kucing, serta dilengkapi dengan chatbot untuk memberikan informasi lebih lanjut tentang penyakit kucing atau kondisi kesehatan mereka. Data acquisition merupakan serangkaian proses pengambilan, pengumpulan, dan validasi data yang diperlukan untuk menghasilkan data yang dikehendaki dalam proyek kecerdasan buatan. Pada tahap image classification, Cat News Bot menggunakan dataset yang berasal dari RoboFlow.
Aplikasi ini menggunakan data train set sebanyak 1554 dari data asli, dan terdapat dua kelas, yaitu kucing sakit sebanyak 777 data dan kucing sehat sebanyak 777 data. Pada tahap ini tidak dilakukan augmentasi data. Namun demikian, tingkat akurasi YOLO diperkirakan sekitar 80%. Dengan struktur folder untuk YOLO, yaitu dibutuhkan 3 folder, berupa train, test, dan file untuk menjalankan YOLO. Kemudian, struktur folder ini mendukung proses pelatihan dan evaluasi model klasifikasinya. Selain image classification, data acquisition juga dilakukan pada chatbot. Dataset chatbot dibuat secara manual menggunakan format JSON. Data ini diambil dari berbagai referensi di Google yang membahas tentang topik kucing. Dataset berisi pertanyaan dan kalimat pembuka serta penutup. Topik pertanyaan dalam dataset berupa jenis, pengertian, gejala, penyebaran, pencegahan, perawatan, pengobatan, serta gambar penyakit kucing. Hal ini dilakukan agar chatbot dapat memberikan informasi tentang berbagai aspek terkait penyakit kucing berdasarkan pertanyaan yang diajukan. Tahap selanjutnya yang dilakukan adalah data preprocessing. Data preprocessing yang pertama dilakukan pada image classification. Data preprocessing pada image classification menggunakan PIP untuk menginstal library RoboFlow dan Ultralytics. Library RoboFlow digunakan untuk memudahkan pengolahan data pada proyek visi komputer, sedangkan Ultralytics-nya digunakan untuk menyediakan alat-alat pelatihan dan evaluasi dalam model deep learning. Image classification menggunakan dataset asli untuk training modelnya, sehingga dapat dipastikan hasil akurasinya yang lebih tinggi. Data preprocessing pada image classification menggunakan custom training dengan YOLO V8s. Penggunaan YOLO V8s digunakan pada proses pelatihannya. YOLO V8s mempunyai akurasi top 1 sekitar 75% dan top 5 mencapai 100% dengan 10 epoch. Evaluasi menunjukkan bahwa fluktuasi train atau loss dari epoch 1-9 dengan rata-rata top 1 sekitar 75% dan top 5 100%. Validasi juga dilakukan terhadap model custom dengan tingkat akurasi 75% dan top 5 100%. Pada validasi tidak dilakukan augmentasi data karena menggunakan dataset asli. Tahap ini menggunakan ukuran dimensi data sebesar 224 x 224 dengan jumlah epoch 10 dan batch size-nya 224. Tahap selanjutnya dilakukan data preprocessing pada chatbot. Pada tahap ini dilakukan import library menggunakan JSON, NLTK, time, random, string, dan lain sebagainya yang terlampir. Selain itu, diperlukan juga untuk mendownload NLTK package untuk tokenizer, lemmatization, dan multilingual WordNet data. Dilakukan pula load dan praproses data menggunakan dataset CatNewsBot dengan format JSON. Kemudian data dikonversi menjadi data frame, yang mana praproses data melibatkan penghilangan tanda baca, lemmatisasi, tokenisasi, padding, dan encoding teks. Hasil dari praproses memiliki panjang input 14, panjang output 18, dan jumlah kata unik sebesar 94. Kemudian, data preprocessing akan disimpan dalam model pemrosesan teks, yang mana model pemrosesan teks disimpan menggunakan format pickle setelah praproses selesai. Pada tahapan terakhir, dilakukan modeling pada image classification dan chatbot. Pada image classification menggunakan YOLO V8s dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu menyiapkan gambar dan menetapkan kelas. Selanjutnya, akan dibagi data untuk pelatihan, penilaian, dan pengujian dalam struktur folder dataset yang ditentukan. Yang ketiga, menyiapkan file konfigurasi. Selanjutnya, dipilih model dari 5 model YOLO V8s yang telah tersedia. Dan yang terakhir, dapat dijalankan pelatihan modelnya. Selanjutnya adalah modeling pada chatbot.
Pemilihan model untuk chatbot menggunakan neural network dengan algoritma LSTM. Pada tahap ini digunakan struktur jaringan berupa lapisan embedding sebagai input data teks, lapisan LSTM untuk memproses informasi sepanjang waktu, dan lapisan dense dengan fungsi aktivasi softmax untuk klarifikasi dengan lebih dari 2 kelas. Kemudian, analisis model menggunakan visualisasi plot akurasi dan loss yang menunjukkan hasil yang baik tanpa overfitting atau underfitting. Pada tahap ini dilakukan uji model pada chatbot yang telah dilatih dengan memasukkan teks pertanyaan untuk melihat respon yang dihasilkan. Penyimpanan model pada chatbot dapat disimpan dalam format H5 atau PKL untuk penggunaan di aplikasi AI, website, atau sistem Android. Berikut adalah tampilan utama dari aplikasi Cat News Bot. Pada aplikasi ini, terdapat menu Home untuk mengetahui deskripsi singkat mengenai aplikasi Cat News Bot. Selain itu, terdapat menu About di mana user dapat mengetahui informasi singkat mengenai kucing. Sebagai menu utamanya, terdapat Cat Detection di mana user dapat melakukan dua fitur, yaitu fitur Image Classification dan Real-Time Detection. Pada fitur Image Classification, user dapat mengupload gambar kucing sehingga aplikasi Cat News Bot akan mendeteksi berdasarkan kondisi kesehatan pada kucing tersebut. Pada fitur kedua berupa Real-Time Detection, user dapat menggunakan kamera untuk melakukan detection secara real terkait kesehatan kucing mereka. Apabila user ingin mengetahui informasi lebih lanjut, maka user dapat menggunakan fitur chatbot. Pada fitur ini, user dapat berkonsultasi dengan memberikan beberapa pertanyaan mengenai kucing mereka. Selain fitur utama tersebut, terdapat fitur tim yang menunjukkan beberapa orang yang membangun aplikasi Cat News Bot ini. Aplikasi ini dibangun oleh 6 orang yang memiliki peran masing-masing dalam pembuatannya. Sebagai penutup, terdapat fitur Kontak Us. Fitur ini memungkinkan user untuk bertanya, memberikan kritik ataupun saran, serta memberikan testimoni dengan menuliskan nama lengkap, email, dan isi sarannya. Demikianlah penjelasan terkait aplikasi Cat News Bot yang telah kami kembangkan. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh pihak yang telah terlibat dalam kesuksesan aplikasi ini. Semoga aplikasi ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi banyak pihak dalam jangka waktu yang panjang.